Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya nihil, Bu. Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk bergabung di mata pelajaran ekonomi untuk hari ini. Baiklah, Ibu akan lanjutkan penjelasan mengenai materi untuk hari ini. Ibu akan menampilkan PowerPoint untuk mata pelajaran kita hari ini. Baiklah, kita semua sudah melihat bahwa mata pelajaran kita hari ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini ada 3. Yang pertama ada produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai produksi. Produksi di sini adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda dan menciptakan atau menghasilkan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Maksudnya di sini adalah produksi di sini apabila ada suatu benda, kita misalkan benda tersebut adalah benang. Benang apabila kita ubah menjadi baju akan menambah nilai atau kegunaan dari benang tersebut menjadi baju, yang dimana baju di sini adalah salah satu pemenuh kebutuhan yaitu kebutuhan sandang. Jadi benang di sini juga akan menciptakan benda baru yaitu menjadi baju, dari benang menjadi baju. Jadi produksi di sini menghasilkan atau menciptakan suatu benda baru dan menambah faedah atau kegunaan dari suatu barang tersebut. Dari definisi produksi tersebut, apakah ada pertanyaan atau semuanya sudah mengerti? Insya Allah sudah, Bu. Baiklah, jika sudah mengerti definisi atau pengertian dari produksi, kita lanjutkan kepada slide selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor-faktor produksi di sini. Yang pertama ada faktor produksi tenaga kerja. Jadi apabila kita seorang tenaga kerja, kita memberikan tenaga kita untuk bekerja, nanti feedback ataupun timbal balik dari tenaga kerja ini adalah gaji. Kita akan mendapatkan gaji apabila kita bekerja. Kita mendapatkan gaji atau bisa disebut juga dengan upah. Faktor produksi yang lain adalah modal. Modal di sini bisa berbentuk uang ataupun berbentuk peralatan. Jadi nanti feedback atau timbal balik dari modal ini apabila kita mempunyai modal yaitu kita akan memperoleh keuntungan, profit ataupun laba. Kemudian faktor produksi yang ketiga ada alam. Ada faktor produksi alam secara langsung, ada faktor produksi alam tidak langsung. Faktor produksi alam secara langsung di sini kita dapat mengkonsumsi alam tersebut secara langsung tanpa diolah lagi. Seperti sinar matahari dan udara. Kita bisa mengkonsumsi sinar matahari secara langsung, kita bisa mengkonsumsi udara secara langsung tanpa kita ubah ataupun tanpa kita menambah nilai dari sinar matahari tersebut. Kita bisa mengkonsumsi sinar matahari misalnya untuk mengeringkan pakaian. Kita bisa menghirup udara tanpa kita mengubah udara tersebut menjadi bentuk yang baru lagi. Jadi tanpa diubah, alam tersebut tidak diubah lagi. Ada dia faktor produksi alam tidak langsung. Jadi kita perlu mengubah hasil alam lagi menjadi suatu bentuk baru. Misalnya hasil tambang. Hasil tambang seperti emas. Emas kita olah dulu, baru kita bisa memakainya sebagai perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan lain-lain. Kemudian ada faktor produksi yang keempat,
yaitu keahlian. Keahlian di sini adalah keahlian seseorang atau keahlian diri kita dalam mengatur, mengelola, dan menggabungkan faktor-faktor produksi lain agar bisa menjalankan produksi. Sekian penjelasan saya mengenai faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Apakah ada pertanyaan mengenai faktor-faktor produksi? Tidak, Bu. Baiklah, tidak ada yang bertanya mengenai faktor produksi. Saya akan lanjutkan selanjutnya, yaitu distribusi. Distribusi di sini saya akan menjelaskan bahwa distribusi di sini adalah antara produksi dan konsumsi, yaitu ada distribusi. Distribusi di sini seperti menyalurkan barang yang kita produksi untuk sampai ke tangan konsumen. Itu yang disebut dengan distribusi secara singkatnya seperti itu. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah mempercepat penyaluran barang atau jasa, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen, menjaga kesinambungan kegiatan, dan memperoleh keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jadi maksudnya di sini distribusi ini adalah menyalurkan produksi barang-barang yang sudah kita produksi sebelumnya, kita salurkan secara merata kepada konsumen agar konsumen bisa mengkonsumsi barang yang sudah diproduksi. Jadi distribusi di sini seperti yang sudah saya jelaskan antara produksi dan konsumsi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada produk. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari produk di sini adalah nilai barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya suatu barang, serta keluasan lini produk. Maksud dari produk di sini dalam hal distribusi adalah seperti ini kita contohkan nih ya, JNE atau JNT termasuk mendistribusikan barang. Jadi ketika kita ingin mendistribusikan barang melalui JNE atau JNT, yang kita lihat atau yang kita pertimbangkan adalah berat atau besarnya suatu barang kita pertimbangkan. Mudah rusaknya barang juga dipertimbangkan untuk mengirim barang tersebut, begitu. Jadi kemudian faktor produksi yang kedua ada pasar. Dalam hal ini, pasar yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Jadi sebelum kita menyalurkan barang, sebelum kita mendistribusikan barang, kita perlu tahu letak geografis dari pasar. Kita perlu tahu juga kebiasaan-kebiasaan pembeli di sana, kebiasaan pembeli di pasar tersebut. Kemudian kita harus mengetahui jumlah pesanan di pasar tersebut juga. Kemudian yang ketiga ada produsen. Dari segi produsen yang perlu dipertimbangkan antara lain jumlah pendanaan, pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada perantara. Perantara sangat mempengaruhi keberhasilan distribusi barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain pelayanan perantara, keuangan, sikap, kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Baiklah, itu tentang distribusi. Jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang produksi, distribusi. Jadi setelah diproduksi, didistribusikan. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Baiklah, masuk kepada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah atau kegunaan suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, maksud konsumsi di sini adalah kebalikan dari produksi. Apabila tadi produksi itu menambah kegunaan dari suatu barang atau menciptakan barang baru, konsumsi di sini mengurangi atau menghabiskan kegunaan dari suatu barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
Konsumsi di sini ada konsumsi yang langsung habis, ada konsumsi yang habisnya secara bertahap. Konsumsi yang langsung habis seperti kita makan suatu makanan. Kemudian kalau konsumsi yang langsung yang dia habisnya itu bertahap seperti kita menggunakan sepeda motor. Sepeda motor apabila kita konsumsi sekali, dia tidak langsung habis. Habisnya bertahap, misalnya bertahun-tahun dulu baru habis, seperti itu. Kemudian konsumsi, ada konsumsi untuk jasmani dan rohani. Konsumsi untuk jasmani seperti olahraga, makan, untuk kebutuhan tubuh. Ada keperluan untuk rohani atau mental, kebutuhan mental. Seperti beda-beda, setiap orang tuh berbeda-beda dalam pemenuhan kebutuhan rohaninya. Ada dia dengan beribadah, ada dia dengan mendengarkan musik, ada dia dengan jalan-jalan, dan lain-lain. Konsumsi di sini memiliki tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan. Umumnya, kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kegiatan hidup sehari-hari bagi masyarakat. Itu yang secara tradisional, yang sekarang secara modernnya yaitu untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesenangan dan harga diri. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada dua. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yaitu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti penghasilan dan harga barang tersebut. Jadi ketika seseorang ingin mengkonsumsi suatu barang, itu bisa dilihat dari penghasilannya dan bisa dilihat dari harga barang yang akan ia beli untuk mengkonsumsi. Kemudian ada faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu berbeda kebutuhannya. Otomatis barang yang ia konsumsi juga berbeda-beda. Kemudian ada selera atau gaya. Ada dia mungkin gaya atau seleranya ingin selalu memakai rok. Ada dia ingin selalu memakai celana. Jadi gaya atau selera juga mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang. Itulah penjelasan saya mengenai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan telah saya jelaskan ketiganya. Apakah dari anak-anak ibu sekalian ada yang ingin bertanya mengenai kegiatan ekonomi yang ketiga tersebut? Baiklah, diamnya kalian ibu anggap itu tidak ada, ibu anggap kalian semuanya sudah paham. Karena kalian semuanya sudah paham mengenai materi kegiatan ekonomi ini, Ibu akan memberikan tugas mengenai kegiatan ekonomi. Dan tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Baiklah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini.